Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Suriah dan Iran, kita bergabung bersama dengan rekan-rekan kami, koresponden Metro TV. Ada Said Humaydi di Suriah dan Ismail Amin di Iran. Said, bagaimana eskalasi ketegangan di Suriah saat ini pasca gempuran Israel kemarin? Leo dan pemirsa sekalian, eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, Lebanon, Iran, dan juga Suriah, dan juga Israel, pastinya memiliki latar belakang dan juga alasan yang cukup lama alasannya. Mungkin ini terjadi serangan ketika Israel menyerang Lebanon, yang mana mengakibatkan terbunuhnya Sekjen Hizbullah, yaitu Hasan Nasrullah, dan Iran sebagai pihak yang sangat terikat dengan Hizbullah tentunya memberikan reaksi atas kejadian itu. Dengan tepat pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin, Iran mengirimkan ratusan rudal hypersonic mereka, tepatnya mungkin di angka 180 rudal hypersonic mereka, menyerang fasilitas-fasilitas militer yang dimiliki oleh Israel. Tapi sampai detik ini belum ada tanggapan dari kedua belah pihak atas serangan yang terjadi tersebut. Ya, Said, Anda saat ini berada di Damaskus, Suriah ya? Iya, benar. Saya melihat di belakang Anda mungkin saat ini situasinya tenang. Apakah situasi seperti ini terus terjadi saat ini di Damaskus, Suriah, atau seperti apa, Said? Oke, kalau untuk Damaskus Suriah sendiri, tentunya beberapa akhir-akhir ini terpantau tenang. Warga negara Indonesia di sini juga melakukan aktivitas seperti biasa, terutama warga lokal juga masih melakukan aktivitas seperti biasa karena serangan-serangan yang terjadi itu terletak di luar Suriah, dan juga serangan yang berada di Damaskus Suriah, tepatnya di daerah Mazreh, itu hanya menargetkan 1-2 orang saja, jadi tidak berskala besar dan mengakibatkan rusaknya atau gangguan aktivitas dari warga lokal maupun WNI yang ada di sini. Jadi sampai saat ini apakah sudah ada himbauan dari KBRI di Damaskus untuk kemudian WNI menghindari tempat-tempat tertentu atau seperti apa, Said? Oke, tentunya KBRI Damaskus memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia untuk selalu berhati-hati dan berjaga-jaga karena kondisinya sangat-sangat tidak terprediksi, tidak bisa diprediksi, maka dari itu harus terus berhati-hati dan juga tentunya menghindari daerah-daerah yang dinilai berbahaya atau dinilai riskan terjadi serangan seperti itu. Tapi terkhusus di ibu kota Damaskus masih terpantau aman terkendali seperti itu. Sampai saat ini berarti Said tidak ada WNI yang dievakuasi dari Suriah atau Damaskus ya, karena kalau saya melihat data yang dimiliki oleh KPU, KBRI Damaskus Suriah mencatat ada 12.904 WNI yang ada di sana. Jadi sampai saat ini tidak ada evakuasi ya, karena memang relatif aman di Damaskus Suriah. Benar sekali, karena situasi yang relatif aman dan terkendali dan juga belum adanya serangan berskala besar dan juga dinilai membahayakan warga negara Indonesia, maka dari itu KBRI Damaskus hanya cukup menghimbau warga negara Indonesia untuk terus berhati-hati karena memang situasi di Suriah sendiri masih tergolong aman. Baik, saya akan beralih dulu kepada Ismail yang saat ini ada di Qom, Iran. Ismail, bagaimana situasi di tempat Anda berada saat ini dan apa sikap pemerintah Iran setelah balasan ke Israel kemarin? Ya, Mas Leo di studio. Terpantau sampai saat ini kondisi masih relatif aman, kondusif, dan tidak ada mobilitas dari masyarakat yang di luar kebiasaan. Semua masih berjalan dengan normal, sekolah-sekolah juga masih tetap aktif, kantor-kantor pemerintah juga tidak diliburkan. Bahkan besok akan dilakukan sholat Jumat di Universitas Tehran yang langsung akan dipimpin oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang sudah 4 tahun terakhir ini tidak pernah menjadi khatib dan imam di sholat Jumat tersebut. Terakhir beliau menjadi khatib sholat Jumat pada tahun 2000 pada saat pasca syahidnya Said Qasim Soleimani. Nah, dijadwalkan besok beliau akan menyampaikan khutbah Jumat
terkait situasi terkini di Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa Iran dan pemerintah Iran sampai saat ini masih merasa kondusif untuk melakukan aktivitasnya termasuk acara kenegaraan. Ya. Ya Ismail, saya juga melihat data yang saya lihat dari situs KPU bahwa di KBRI Teheran Iran tercatat jumlah WNI terakhir itu 471 orang. Apakah ada himbauan khusus atau memo khusus dari KBRI di Teheran sebagai peringatan bagi WNI termasuk Anda yang ada di KOM Iran? Tidak jauh dari Teheran ya? Bagaimana? Ya, masyarakat Indonesia yang berada di Iran itu terkonsentrasi di kota Qum, ada sekitar 200 lebih warga negara Indonesia yang berada di kota Qum, yang kota yang saat ini sekarang saya berada, kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa. Kami selalu berkomunikasi aktif dengan KBRI Teheran, dan KBRI Teheran sekarang ini telah menetapkan siaga 2, yaitu kami warga negara Indonesia yang berada di Iran diminta untuk tetap waspada, untuk tidak ikut pada aksi-aksi keramaian dan juga menjauhi tempat-tempat strategis yang diperkirakan akan menjadi sumber ancaman jika Israel melakukan serangan terhadap Iran. Sampai saat ini, kalaupun ada evakuasi, dihimbau untuk melakukan evakuasi secara pribadi, sampai kemudian jika KBRI Teheran menetapkan siaga 1, maka warga negara Indonesia akan diberikan pilihan, diberikan formulir apakah akan bersedia untuk dievakuasi atau tidak. Ya, sampai saat ini bagaimana situasi secara umum, kondisi di KOM atau di Teheran atau Iran? Apakah ada keresahan di sana atau seperti apa? Ya, sebagaimana saya sudah informasikan tadi, bahwa terpantau sampai saat ini masih relatif kondusif, aman, dan juga kami tidak melihat ada semacam kekhawatiran. Bahkan masyarakat Iran masih tetap melanjutkan aktivitas sebagaimana biasa. Sekarang saya berada di pinggir sebuah taman, masih terlihat masyarakat Iran berkumpul di taman, anak-anak juga baru pulang dari sekolah, mereka ramai bermain di taman bermain. Begitu juga masjid-masjid masih penuh, termasuk pada habis maghrib dan isya itu mereka tetap melakukan pengajian, melakukan tahlilan atau majelis duka, karena pada saat ini masih suasana berkabung. Pemerintah Iran menetapkan 5 hari berkabung nasional atas kematian Said Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, beberapa hari yang lalu. Baik, kita tentunya nanti akan terus menantikan update terkini kondisi di Iran dan juga di Suriah. Terima kasih untuk laporan Anda, Ismail Amin di KOM Iran, dan sebelumnya ada Said Humaydi di Damaskus, Suriah. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.